Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga bahagia. Perkenalkan, saya Sujianto SPD, salah satu pengawas SMA di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang. Pada saat ini kami akan mengikuti EJIS tahun 2025 yang dimana kita mengambil topik pengelolaan sekolah yang efisien dan berkelanjutan. Adapun pada hal yang akan kami tulis yaitu strategi pengawas sekolah menjadikan sekolah unggul dengan atau melalui pemberdayaan aset. Kita tahu bahwa dalam pendekatan yang berbasis kekurangan itu mendapat dampak yang sangat banyak yang negatifnya. Semua orang akan berpikiran negatif dan tergantung dengan hal-hal yang terkait dengan eksternal. Nah, di sini biasanya akan terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi pada kelangsungan hidup sekolah, dan itu pasti semuanya berpikir negatif tentang masalah kekurangan biaya, kekurangan ini dan kekurangan itu. Dengan adanya ini, maka kami ataupun saya itu akan mendekatkan pada pendekatan pemberdayaan aset. Dengan pemberdayaan aset, kita tidak akan pernah berpikir secara negatif. Dan semua yang ada kita pikirkan yang aset yang sudah kita miliki dan kita berdayakan. Sehingga pada tujuan akhirnya itu akan muncul kemandirian dari suatu sekolah untuk mengembangkan sekolahnya menjadi lebih unggul. Dan di sini juga akhirnya semua Bapak Ibu guru ataupun pengajar yang ada di sekolah itu berpikiran positif. Nah, paradigma inilah yang akhirnya akan melahirkan suatu hal yang menjadikan unggul pada sekolah itu. Karena setiap kegiatan ataupun program pasti akan dilihat pada aset yang ada atau aset yang dimiliki. Adapun langkah-langkah dan dari strategi pengawas sekolah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama itu adalah sosialisasi dan pelatihan, di mana ini seluruh Bapak Ibu guru atau warga sekolah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang pemetaan aset yang ada di sekolah. Selanjutnya dari sekolah itu akan membentuk suatu tim dan dilanjutkan dengan adanya pemetaan aset yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dari pemetaan aset yang kita dapatkan, itu akan dianalisis dan diubah dalam bentuk suatu perencanaan program. Dan selanjutnya akan diimplementasikan pada program-program yang akan dilaksanakan sekolah. Selanjutnya akan ada monitoring dan evaluasi dari tingkat sekolah dan juga dari pengawas. Bagaimana tentang keberlangsungan pemetaan aset dan implementasinya. Dan pada bagian akhir itu akan kita buatkan semacam laporan tentang keberhasilan ataupun mungkin belum berhasilnya dari langkah-langkah yang kita lakukan. Demikian karya tulis yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk masa depan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang dan lebih umum lagi di Jawa Timur. Dan semoga catatan ataupun hal-hal yang ada di karya tulis saya ini pada akhirnya bisa menjadikan dasar bagi para pengawas sekolah untuk mengembangkan sekolahnya masing-masing. Demikian, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu.